Alkisah ada seorang putra raja yang bernama Randasitagi. Suatu ketika, Randasitagi bermimpi di dalam tidurnya, berjalan di lautan es bertemu dengan seorang putri yang bernama Wairiwondu. Setelah terjaga dari tidurnya, mimpinya itu diberitahukan kepada ayah dan bundanya. Setelah raja mendengar cerita mimpi anaknya ini, raja memanggil ahli nujum untuk menujumkan bagaimana takwil mimpi anaknya itu. Sesudah mereka berkumpul, berkatalah raja, "Hai sekalian ahli nujum, cobalah periksa di dalam kitab kalian, bagaimana gerangan takwil mimpi anakku berjalan di laut es, bertemu seorang putri bernama Wairiwondu." Dibukanyalah kitab mereka itu seraya berkata, "Ya Baginda, anak Baginda akan memperoleh seorang putri. Hanya ia akan mengalami kesukaran besar, tetapi dapat ditangkal. Sebaiknya, Baginda menyuruh putra itu berangkat mencari putri Wairiwondu. Dibekalilah putra itu dengan ketupat 40 buah, serta telur 1 bakul. Pengikutnya juga 40 orang banyaknya, lengkap dengan senjatanya. Berangkatlah Randasitagi dengan kebesaran, dilepas oleh pembesar negeri, begitu pula rakyat sampai di ujung jalan di tepi pantai. Berlayarlah mereka. Tiada berapa lama mereka berlayar, Randasitagi sampailah pada laut es, sebagaimana laut yang dilihat dalam mimpinya itu. Mereka tidak dapat maju. Karena dinginnya di laut itu, semua pengikutnya mati kedinginan. Tinggallah Randasitagi seorang diri. Terapung-apung di atas laut es itu. Di dalam keadaan terapung-apung itulah, ia dilihat oleh Putri Wairiwondu, dan segeralah ia menyampaikan berita itu kepada ayahnya, bahwa ada orang terapung-apung di atas laut yang mengelilingi istana kediamannya. Mendengar berita Putri Wairiwondu ini, raja memerintahkan kepada rakyatnya membawakan perahu emas dilengkapi dengan makanan lezat untuk orang yang terapung-apung itu. Naiklah Randasitagi ke perahu, didayungkan sampai ke darat. Sampai di darat, Randasitagi terus mandi, lalu berganti pakaian. Kemudian, naiklah ia ke istana menghadap raja. Tiba di istana, Randasitagi disuguhi makanan. Selesai makan, mulailah menceritakan perihalnya sampai ia berada di negeri itu. Tidak lupa juga menceritakan asal-usulnya, siapa ia sebenarnya. Mendengar tutur Randasitagi, raja bersama permaisuri merasa belas kasihan. Dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Wairiwondu yang telah disebut tadi. Berdiamlah mereka di negeri itu setahun lamanya. Sesudah itu, Randasitagi bermohon kepada raja dan permaisuri agar ia diizinkan kembali ke negeri orang tuanya, dan diharapkan pula supaya Wairiwondu dapat berjumpa dengan orang tua Randasitagi. Raja dan permaisuri mengizinkannya. Dibuatkanlah perahu untuk tumpangan mereka, dilengkapi dengan bermacam-macam makanan untuk bekalnya. Sewaktu mereka akan mohon diri, raja menasihatinya, "Kalau dalam pelayaran kalian melihat buah-buahan, jangan sekali-kali kalian ambil, karena semua itu kepunyaan Wakinamboro, raksasa betina yang berasal dari bulan." Setelah dinasihati, Randasitagi dan Wairiwondu berlayarlah. Belum berapa jauh perahu mereka berlayar,
matilah semua pengikutnya di atas perahu tumpangannya itu. Tinggallah mereka berdua di dalam perahu. Tengah mereka berlayar, dilihatnyalah buah-buahan masak, manggis, delima, serta buah-buahan lainnya. Timbullah keinginan Wairiwondu untuk memakan buah-buahan itu. Ketika teringat akan nasihat ayahnya, takutlah ia mengambil buah-buahan itu. Beberapa lama mereka itu berlayar, dilihatnya pula buah mangga yang sudah cukup masak. Oleh karena perasaan haus yang tak dapat ditahannya, Wairiwondu tidak dapat lagi menahan keinginannya untuk memakan buah mangga itu. Lupalah ia akan pesan ayahnya. Disuruhnyalah suaminya, Randa Sitagi, mengabulkan permintaan Wairiwondu itu. Didekatinya mangga itu lalu diambilnya. Baru saja mangga itu dipegangnya, Randa Sitagi terus diterbangkan oleh angin kencang ke bulan dan gelap gulitalah. Dalam keadaan gelap gulita itulah, Wakinamboro langsung turun ke dalam perahu tumpangan Wairiwondu. Wairiwondu tidak menyangka bahwa yang duduk di sampingnya adalah Wakinamboro. Disangkanya suaminya, Randa Sitagi. Duduklah mereka berdua sambil Wairiwondu mencari kutu Wakinamboro. Kutu Wakinamboro ini ada yang berupa babi, ada biawak, ada ular. Sewaktu mencari kutu itu, Wairiwondu memakai pisau. Selesai memutui Wakinamboro, dia lagi yang dikutui oleh Wakinamboro. Ketika Wairiwondu dikutui oleh Wakinamboro, pada saat itulah matanya dicungkil, lalu dibuang ke laut. Sudah itu Wakinamboro membuang pula tubuh Wairiwondu ke dalam laut. Untunglah tubuh Wairiwondu tersangkut di cadik, pelampung, perahu tumpangannya itu tiada tenggelam ke dalam laut. Setelah Randa Sitagi diturunkan dari bulan, teruslah naik di perahu tumpangannya. Tidak disangkanya bahwa perempuan yang ada di dalam perahu itu adalah Wakinamboro. Ia hanya menyangka istrinya Wairiwondu. Sampai di perahu, mangga yang dipegangnya itu diserahkan ke tangan Wakinamboro yang dikira istrinya, lalu diterima oleh Wakinamboro dan langsung dimakan bersama dengan tangkai-tangkainya, lalu teruslah mereka berlayar. Tiada berapa lama mereka berlayar, sampailah di pelabuhan negeri ayahnya. Tersebutlah bahwa Putri Wairiwondu yang terapung-apung di dalam air, di bawah perahu cepat-cepat merangkak ke darat, menyembunyikan dirinya ke dalam belukar. Sesudah menurunkan sauh untuk berlabuh, dari perahu tumpangan Randa Sitagi, ditembakkan meriam 3 kali, pertanda bahwa mereka sudah tiba kembali di negerinya. Mendengar dentuman meriam itu, pengawal istana terus mengabarkan kepada Baginda Raja. Dikirimnyalah usungan emas untuk dinaiki istri Randa Sitagi. Naiklah Wakinamboro ke atas tandu itu. Karena itu sangat berat, patahlah tandu itu. Dikirim pula tandu perak, lalu dinaikinya, patah pula. Akhirnya, dibawakan tandu besi baja, barulah dapat tahan. Dipukullah beramai-ramai oleh rakyat menuju istana. Dari jauh, raja dan permaisuri begitu pula semua yang menyambutnya, keheranan melihatnya, alangkah besar orang yang naik di tandu itu. Tiba di Mahligai, Wakinamboro ditempatkan terpisah di bilik besar sendirian. Kita kembali lagi ceritakan Wairiwondu. Sebenarnya ketika Wairiwondu dijatuhkan ke laut, ia dalam keadaan mengandung.
ketika tiba di negeri Randasitagi itu, tinggallah ia di belukar di luar bandar. Tidak lama kemudian lahirlah anaknya, laki-laki kembar dengan seekor ayam jantan, berbulu hitam dengan paruh dan kakinya kuning. Bagus sekali ayam itu. Wairiwondu menamakan anaknya ini Randakasya. Beberapa lama kemudian, Wakinamboro dan Randasitagi mempunyai anak pula. Yang diherankan oleh semua orang yang tinggal di istana, ialah setelah istri Randasitagi dimahligai, mereka selalu mencium bau yang amat busuk. Konon cerita anaknya Wairiwondu, Randakasya telah besar, ia telah dapat membantu ibunya. Setiap hari ia turun ke laut memancing ikan. Pada suatu ketika, Randakasya pergi pula mencari ikan di laut. Pada waktu itu ia memperoleh ikan besar. Dibawanya pulang ke rumah lalu dibelahnya. Sungguh luar biasa, Randakasya mendapati 2 biji mata di dalam perut ikan itu. Karena girangnya, ia memberitahu ibunya, "Bu, coba dipasang mata yang saya dapat di perut ikan itu." Menjawab ibunya, "Tidak usahlah." Nak, dengan tidak memperdulikan jawaban ibunya, Randakasya pergi mencuci bersih-bersih mata yang didapatnya itu. Setelah bersih, tanpa bertanya lagi, terus ia pasang di mata ibunya. Cocok benar masuk di rongga mata ibunya itu. Atas kehendak yang maha kuasa, Wairiwondu, ibu Randakasya sudah dapat melihat. Wairiwondu dan anaknya sangatlah gembira. Mereka makan ikan yang didapatnya itu. Suatu ketika, Randakasya pergi menyabung ayamnya. Belum ada seekor ayam pun yang dapat mengalahkan ayamnya. Randakasya selalu menang. Suatu hal yang mengherankan ialah ayam Randakasya selalu berkokok kalau mulai berlaga. Kangkura Aawo, ibuku Wairiwondu, ayahku Randasitagi. Tersiarlah berita dalam negeri tentang ayam Randakasya yang luar biasa itu, juga sampai ke dalam istana. Konon diceritakan pula, kalau Randakasya selesai menyambung, dan ketika ia menerima uang taruhan dari lawannya yang kalah, ia lalu memberitahu, "Kalau kalian menyambung ayam, jangan di istana karena ada Wakinamboro, pemakan orang yang tinggal di Mahligai." Suatu ketika Randasitagi menyuruh untuk memanggil Randakasya untuk menyambung ayam mereka. Taruhannya adalah Randasitagi mempertaruhkan mahligainya, sedangkan Randakasya mempertaruhkan nyawanya. Disabunglah ayam mereka, sebagaimana biasanya, bila mulai berlaga berkokoklah ayam Randakasya, Kangkura Aawo, ibuku Wairiwondu, ayahku Randasitagi. Mendengar kokok ayam Randakasya itu, Randasitagi berkata, "Coba ulangi kembali kokokmu." Dijawablah oleh Randakasya, "Bukan adat kami mengulang-ulang kata. Sekali diucapkan, itulah yang jadi." Bertarunglah ayam mereka. Tak lama kemudian, kalahlah ayam Randasitagi. Jatuhlah ke tangan Randakasya mahligai Randasitagi. Ketika Randakasya pulang ke rumahnya, tidak diketahuinya kalau Randasitagi mengikutinya dari belakang sampai ke rumah kediamannya. Sesudah Randakasya menutup pintu, ia langsung pergi tidur sebab terlalu lelah. Sementara itu, Randasitagi sedang menunggu di muka pintu. Karena lamanya Randasitagi menunggu di muka pintu, berserulah ia minta dibukakan pintu.
Terbangunlah Randa Kasya, lalu membuka pintu, kiranya Randa Sitagi telah berdiri di hadapannya. Segeralah ia memberitahu ibunya bahwa ada tamu. Datanglah ibunya menemui tamu itu. Alangkah terperanjat Wairiwondu ketika memandang orang yang datang itu, karena tidak lain adalah suaminya, Randa Sitagi, bapak Randa Kasya, yang telah lama meninggalkannya, dan entah di mana ia berada. Randa Sitagi merasakan pula seperti apa yang dirasakan istrinya, Wairiwondu. Kiranya anaknya yang menjadi lawan bersabung tadi. Tiada tertahan lagi kegembiraan mereka, berpelukanlah sambil menangis. Sedangkan Randa Kasya, setelah mengetahui bahwa Randa Sitagi adalah ayahnya, dipeluknya pula. Kemudian ia sujud di hadapan kedua orang tuanya itu. Dipanggillah ibu dan anak itu naik ke istana, tetapi dijawab oleh Wairiwondu, "Kami takut naik ke istana, karena di Mahlige ada Wakinamboro, nanti kami dimakan olehnya." Menjawablah Randa Sitagi, "Tidak usah takut, nanti dia kubunuh." Sesudah itu, pulanglah Randa Sitagi membuat rumah ijuk. Setelah selesai, disuruhlah Wakinamboro bersama anaknya masuk ke dalam rumah itu. Setelah mereka masuk ke dalam, dibakarlah rumah ijuk itu oleh Randa Sitagi. Berkobar-kobarlah apinya. Tidak lama kemudian, terdengarlah bunyi letusan. Kiranya letusan perut dan kepala mereka, Wakinamboro bersama anaknya. Setelah mati Wakinamboro bersama anaknya, dikabarkanlah kepada Wairiwondu, kemudian dimintakan kepada raja dan permaisuri supaya dibawakan tandu emas untuk kendaraan Wairiwondu. Dibawakanlah Wairiwondu tandu emas, disertai pengiring dan pembesar negeri, sedangkan yang menjemput di istana ialah raja dan permaisuri. Masih jauh telah semerbaklah bau harum yang memenuhi jalanan yang dilalui oleh usungan Wairiwondu sampai ke dalam istana. Berkatalah raja, "Alangkah harum baunya, inilah istri anakku Randa Sitagi yang turun dari kayangan." Akhirnya, Randa Sitagi bersama Wairiwondu serta anaknya Randa Kasya tinggal dengan rasa bahagia di istana mereka. Setelah raja meninggal, Randa Sitagilah yang menggantikan ayahnya menjadi raja negeri tersebut.